Salam sehat ya. Sekapur sirih ya. Di saat keras yang ketiga 16 Juni 2026 Selasa ya. Ini yang membahas ya, yang non IDX 80 ya. Video pertama itu membahas IDX 30. Video kedua membahas IDX 80 min IDX 30. Sedangkan yang ketiga ya, membahas yang non IDX 80 ya, karena memang kurang greget ya. Saham lapis 3 dan 4 dikarenakan karena memang IHSG lagi naik tinggi-tingginya, otomatis uang lari ke big cap atau blue chip ya, rata-rata lari ke yang market capnya besar. Sekaligus ini ya, sekaligus prediksi ya, calon IHSG, MSCI, FTSE. Movis saya coret karena Movis di video sebelumnya saya buat rebalancing indeks Movis yang rupa-rupanya tertutup oleh euforia terhadap IHSG 6 hari belakangan ya. Jadi betul-betul tidak ada gaungnya rebalancing Movis ini ya, tapi nggak apa-apa. Karena indeks Movis ini justru sebagai indikator emiten yang masuk ke MSCI maupun FTSE ya. Dia berani masukkan yang pertama kali sebelum MSCI masuk, dia biasanya udah masuk duluan di Movis ya. Kita langsung ke data saja, singkat ya. Di sini saya urutkan berdasarkan market cap ya. Sini ya. Market cap brand 568 triliun. Baru di del dari MSCI Standard bersama DSSA. Sedangkan TPIA di del dari MSCI Standard tapi masih di LQ45 atau IDX 80 ya, dia di situ posisinya ya. Jadi brand dan DSSA ya, kita asumsikan masa baru di del terus masuk lagi ya, kita abaikan yang brand dan DSSA ya. Nah, emas rasa-rasanya kalau ditinjau dari market cap yang lebih dari 100 triliun ya, ini layak ya, layak. Tinggal ingat tinjauan dari free floatnya ya. Di IDX memang tertulis 31%, tapi yang asli saya nggak tahu ya. Saya dasarnya cuma IDX, dan data di bawah 5%, antara 1% dan 5%, itu pun saya tidak punya, atau ya terlalu capek ya perubahan daripada mengontrol free float dari 1% ke 5%. Itu butuh waktu butuh effort yang lebih tinggi. Nah, itu saya nggak ada waktu untuk itu. Saya masih pakai data dari Bursa Efek Indonesia maupun dari PSE ya. Free floatnya, free float asing ada 15% di emas, jadi layak juga dia masuk karena biasanya memang tanda-tandanya asing udah masuk duluan di saham-saham yang berkapitalisasi besar ya, bermarket cap besar ya. Tetapi dalam 6 hari ini di mana euforia saham-saham big cap, emas malah minus 1% ya. Nah, valuasinya 32 triliun, jadi masih layak dia masuk MSCI Standard ya.
Cuma ini market cap-nya yang ya terlalu ya kecil ya, maksudnya kan DSS aja 157 triliun, Brand 568 triliun, ini kan 100, turun dikit misalnya 90 sekian udah dia nggak layak masuk ke MSCI standar. Mau nggak mau dia harus menaikkan harga atau menaikkan valuasinya. Ya, dengan naik harga otomatis valuasi naik ya. Nah itu, jadi kita garis bawahi emas sebagai prediksi ya, calon MSCI, dan mungkin ya rebalancing IHSG besok tanggal 25-an lah ya, pokoknya Juli besok, akhir bulan Juli ya, sekitar 25-24 tuh tergantung tanggalnya ya. Saya belum lihat tanggal, jadi ya antara itulah ya, itu emas ya. Nah DSSA kemarin naik 37% waktu euforia IHSG, Brand naik 18%, IMPC ya, kita tinjau IMPC naik 37% ya, cukup drastis juga naiknya ya. Valuasinya dia layak di small cap MSCI. Ini juga memenuhi syarat 24 triliun ya. Di sini 61 ya. Ini mid small cap masuk, tetapi market cap-nya kurang. Perkiraan saya itu di atas 100 triliun ya, syarat minimal masuk ke MSCI untuk market cap ya. Selain ya free float, tentu saja free floatnya ini benar-benar free float enggak ya, karena memang MSCI lagi sensitif dengan free float. Kemudian asing 13%. Ini calon MSCI walaupun small cap. CDIA juga demikian ya. Ini baru IPO ya. Ya, emas baru IPO tanggal 23 September 2025, sedangkan CDIA 9 Juli 2025 ya, telah naik 434% dari harga IPO, sedangkan emas 182% dari harga IPO. Nah, emas ini satu grup dengan Adoro ya, atau grupnya Boy Thohir ya. Jadi grup Boy Thohir biasanya free float-nya lebih bisa dipercaya daripada grup yang lain. Nah, tapi CDIA 10% ya. Nah, ini lagi-lagi ini yang menyangsikan free float-nya kok 10% ya. Ya, itu CDIA naik. Oh, maaf. CDIA ini bukan aguan ya, ini PP, satu grup dengan PP. Jadi Brand, CDIA, ini grup PP Group ya. Sering keliru saya dengan CBDK ya. PANI dan CBDK, PANI, CDBK itu satu grup. Kemudian BRIS, nah ini free float-nya 9% ya. Jelas ya sebagai pertimbangan ya. Ya, NCKL juga, TCPI ini cenderung maintenance volume rata ya. Ya. Nah, itu ya. BNGA mungkin bisa masuk ke IDX 80 ya. BDMN mungkin bisa jadi juga, mesin dan seterusnya. VKTR udah masuk ke Movis ya, VKTR. Jadi kemarin emas, IMPC sama VKTR, sedangkan GoTo di Dell ya untuk yang Movis. VKTR kita coba lihat karena menarik setelah masuk ke Movis, di mana valuasinya kemarin 67 miliar
Terus ini kurang dikit ya, 15 triliun valuasi dikalikan free float ya, market cap dikalikan free float ya. Nah ini free floatnya banyak banget, 56% ya. Valuasinya rata-rata 69 miliar, sedangkan market cap-nya, nah ini market cap-nya yang kurang ya, 28 triliun. Ya, telah naik 870% dari harga IPO. Nah itu aja dulu ya, nggak usah nggak usah saya jelaskan, karena ini hanya prediksi sampingan daripada video yang ketiga dari Euforia IHSG. Kita cari yang naiknya tinggi aja ya, 37 tadi udah, CDIA 22. Nah ada BUFA 54% naiknya, tertinggi mungkin ya. BNBR juga tertinggi 41% ya. Valuasinya juga 365 juta, 410 juta terakhir kemarin ya, hari Senin ya. Naiknya tinggi juga. Terus Arko 48% ya. Evaluasinya minimalis ya dibandingkan temennya yang ada di sini. 48%, Tekim 33% ya. Tins 20%, VKTR 20%, Arci 21%. Kemudian yang lain 20 ya, 34% Inet ya. Mina 25%, PAK 23%, RMKE 25%, BP 28%. Ini Pesap yang minus 13%. Nah coba ya, udah berapa menit, 12 menit. Coba kita lihat chart lah, untuk ya sebagai variasi aja. Saya pause dulu, saya siapkan chartnya dulu ya. Ini chartnya saya singkat aja ya, cepet-cepetan aja karena banyak emiten. Brand ya, itu brand mencoba bikin cup and handle atau flag ya, itu nggak tahu ya, mirip-miripan flag, mirip-mirip cup and handle ya, dimana udah di atas MA 5, bahkan di atas MA 20 ya, tinggal dia menyentuh MA 60 ya, MA 60, MA 100 dan MA 200. Kemudian DSSA iya udah di atas MA 20, jadi rata-rata udah pada di atas MA 20 ya. Emas, nah emas ini belum, masih di bawah, bahkan masih downtrend di bawah candle yang terakhir itu di bawah MA 5. IMPC menyentuh MA 20 di atas, tapi masih belum berbentuk mata pancing, biasanya gini set gitu kan. Nah, seperti ayunan huruf V ya. Nah ini kan MA 5 huruf V. Nah, MA 10-nya masih belum bentuk V ya, baru MA 5 yang bentuk V. Atau mata bentuk U, apa bentuk E, atau mata pancing ya, terserah yang bilang. CDIA ya, CDIA udah di atas MA 5, duduk manis di atas MA 5, tapi masih jauh dari kata reversal ya. BRIS ya, jadi memang chartnya betul-betul bagusan yang IDX 30 ya, sama IDX 80 ya. Jadi memang tidak salah, dimana hijau tebal kita konsen ke yang IDX 30 atau LQ 45. Ini Trimegah
NCKL ya tadi ya. Ya, NCKL TCPI ini volumenya rata ini ya. Jadi semacam ada memang dijaga. Nah, ya. Nah, itulah cukup ya dengan chart yang udah 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, coba tambah 2 lagi ya. BNGA dan BDMN. BNGA ya. Ini udah bentuk U, MA5-nya, tinggal nyusul MA10. Terus BDMN. Ya, coba saya BBCA ya, yang big cap. BBCA. Tuh, chartnya bahkan udah menyentuh MA60 ya. Oh ya, bisa kita simpulkan ya bahwa saham-saham lapis 3 dan 4 terutama yang mempunyai valuasi yang cukup besar itu chartnya masih kebanyakan di bawah MA20. Jadi memang primadona untuk 6 hari terakhir ini big cap. Terus BBRI ya hampir mirip lah. Iya, di atas MA20. Memang BBRI paling lelet di antara Himbara ya, BMRI misalnya. Ya, udah menyentuh MA60. Terus apalagi BBNI kurang lebih sama BNI sama BMRI ya. Jadi paling kencang itu BMRI, tapi ada satu lagi yang kencang, BBTN ya. Coba kita lihat chartnya. Oh, malah enggak, BBTN malah enggak secara MA ya, tapi cara kenaikan belum tentu ya. Cara kenaikan persentase mungkin BBTN lebih tinggi daripada BBNI maupun BMRI, tetapi secara garis MA memang ini belum tembus MA 60, tetapi udah di atas MA 200. Oh iya, ini BBTN ini enggak termasuk downtrend ya, atau barusan aja lah downtrendnya ya. Selama MSCI dia enggak ngefek sepertinya ya. Jadi masih uptrend ya, trennya masih di atas MA20, MA200 ya, masih di atas MA200 walaupun sideways ya, dibanding rekannya misalnya BMRI. Nah, ini downtrend ya. Ya, saya kira cukup lah, nggak perlu berpanjang-panjang ya. Memang kadarnya memang agak lemah karena memang video yang ketiga kurang menarik istilahnya dibanding video yang pertama. Pertama yang paling menarik, kedua yang cukup menarik, ketiga ya kurang menarik ya. Tapi nggak apa-apa, dengan ini kita bisa bandingkan, oh yang kelas 1 big cap atau yang berkapitalisasi besar, yang kedua yang sedang ya, yang tiga yang gorengan, dan yang kapitalisasinya lebih kecil. Cukup ya, salam sehat.